Ada satu nama yang selalu muncul ketika bicara soal mafia migas dan oligarki di Indonesia, Riza Khalid. Ia bukan sekadar pengusaha biasa, melainkan simbol dari bagaimana uang, kekuasaan, dan jaringan gelap bisa membuat seseorang kebal hukum selama puluhan tahun. Di penghujung tahun 1980-an, saat rezim Orde Baru begitu kokoh, Riza Khalid sudah menapakkan jejaknya. Ia dikenal sebagai pengusaha yang berani bermain di sektor migas. Lahan yang kala itu hanya dikuasai segelintir elit dekat cendana. Lobi politiknya licin, uangnya deras, dan jejaring militernya kuat. Di masa ketika banyak orang terpaksa tunduk atau hilang di telan malam, Riza Khalid justru bisa lolos. Ia tahu bagaimana caranya menempatkan diri, tak terlalu mencolok, tapi cukup penting untuk jadi pemasok logistik politik. Dari situlah ia disebut-sebut sebagai kasir tak resmi bagi beberapa proyek Orde Baru. Dan seperti banyak kroni lainnya, ia ikut diuntungkan ketika negara diperlakukan sebagai perusahaan keluarga. Ketika Soeharto jatuh tahun 1998, banyak nama besar ikut tenggelam. Namun tidak dengan Riza Khalid, ia justru semakin mengakar. Reformasi yang mestinya jadi momentum pembersihan, malah jadi ladang baru untuk oligarki lama bertransformasi. Riza Khalid dengan mudah menyesuaikan diri. Ia masuk ke lingkaran partai politik, mengucurkan dana ke berbagai kandidat, bahkan ikut membangun kerajaan bisnis lintas sektor. Bagi Riza, politik hanyalah soal investasi. Ia tanam uang di semua pihak, dan siapapun yang menang, ia tetap aman. Ironinya, di era ketika mahasiswa berteriak soal bersihkan KKN, justru figur seperti Riza Khalid yang tertawa paling keras. Ia tetap bertahan, tetap kaya, tetap kebal. Masuk ke tahun 2004 hingga 2014, saat Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Riza Khalid mencapai puncaknya. Skandal demi skandal migas muncul, mulai dari permainan impor hingga bagi-bagi konsesi. Namanya disebut di berbagai laporan investigasi, tapi tak pernah benar-benar disentuh hukum. Kasus Papa Minta Saham yang mencuat pada tahun 2015 sebenarnya hanya membuka sebagian kecil jaringannya. Publik mulai mengenal bagaimana Riza Khalid bisa bermain di belakang layar, mengatur siapa mendapat apa, dan berapa harga yang harus dibayar untuk duduk manis dalam lingkaran bisnis migas. Namun, sekali lagi, hukum tak pernah benar-benar menyentuhnya. Di bawah kepemimpinan Joko Widodo, yang mengusung jargon revolusi mental dan pembangunan infrastruktur besar-besaran, oligarki seperti Riza Khalid justru makin subur. Proyek-proyek energi strategis seringkali melibatkan nama-nama lama yang seharusnya sudah lama dicabut izinnya. Ironisnya, Riza Khalid justru semakin nyaman. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pernah menyebut adanya aliran dana mencurigakan hingga ratusan triliun rupiah dalam skandal migas. Salah satunya dikaitkan dengan Riza Khalid. Tapi sekali lagi, tak ada ujungnya. Seakan hukum hanya sibuk mengejar maling ayam, sementara maling besar dilindungi. Inilah wajah telanjang demokrasi Indonesia. Rakyat disuruh berhemat, sementara oligarki menikmati rente. Dan Riza Khalid dengan segala kelicikannya menjadi aktor yang tetap eksis dari Orde Baru hingga Jokowi. Kini, di era Prabowo Subianto, situasi tampak berubah. Pemerintah terang-terangan menyebut nama Riza Khalid dalam kaitannya dengan skandal migas senilai 290 triliun rupiah. Kali ini, narasinya lebih keras. Perintah penangkapan, pembekuan aset, hingga ancaman hukuman berat. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar akhir dari perjalanan panjang Riza Khalid atau sekadar drama politik? Publik tentu masih skeptis, sebab sejarah mengajarkan terlalu banyak kasus besar yang berakhir tanpa kejelasan. Namun jika Prabowo serius menjadikan Riza Khalid sebagai contoh, ini bisa jadi momen paling menentukan. Bukan hanya soal menumbangkan satu mafia migas, tapi juga soal menghentikan tradisi impunitas yang sudah mengakar selama lebih dari 4 dekade. Jejak Riza Khalid adalah cermin betapa dalamnya akar oligarki di Republik ini. Dari Soeharto, Reformasi, SBY, Jokowi, hingga kini Prabowo, ia tetap ada. Ia simbol dari bagaimana hukum bisa dibeli, bagaimana politik bisa ditunggangi, dan bagaimana kekuasaan selalu berpihak pada mereka yang punya uang.
Jika Prabowo gagal menuntaskan kasus ini, maka sejarah hanya akan mengulang dirinya sendiri. Rakyat akan kembali disuguhi drama tanpa akhir, sementara oligarki tetap berjaya. Namun jika Prabowo benar-benar mengeksekusi, ini bisa jadi awal baru. Sebuah pesan tegas bahwa tidak ada lagi orang kebal hukum di negeri ini, bahwa negara bukan lagi milik segelintir orang yang bermain di ruang gelap, melainkan milik seluruh rakyat. Riza Khalid mungkin hanyalah satu nama, tapi ia representasi dari penyakit kronis bangsa ini, oligarki. Dari tahun 1980-an hingga 2025, ia bertahan. Kini, sejarah menempatkannya di persimpangan. Apakah ia akan benar-benar tumbang di era Prabowo, atau justru sekali lagi lolos seperti biasa? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan bukan hanya nasib Riza Khalid, tapi juga arah Republik ini.